It's curhat time. Oke, balik lagi dengan curhat time dari Ngelantur. Dan kali ini gue pengen nge-review atau curhatin mengenai Sri Asih. Ya, biasa kalau review non-spoiler tuh berdua ya biasanya ya. Di mall langsung abis nonton. Tapi kali ini karena gue tadi nonton sendiri doang, jadi gue bakal ngebahasnya sendiri juga nih. Ini tenang aja ya. Jadi ini non-spoiler. Jadi kalian gak usah takut-takut yang belum nonton pengen tahu kayak, Bang, menurut lu kayak gimana sih Sri Asih, bagus atau jelek? Gimana? Oke, nggak apa-apa. Nonton aja di sini. Nanti kalau misalnya udah nonton, udah selesai, nonton versi spoilernya. Tapi belum gue buat. Nanti gue bakal buat. Oke. Jadi gue pengen bahas non-spoiler dari Sri Asih ini. Gue mulai dari mana ya? Mulai bahas ya? Dari yang gue suka dulu kali ya. Jadi, ini enggak, sinopsis dulu aja lah ya. Sinopsis ya, gue nggak bisa cerita banyak karena takut spoiler. Ya paling seorang bernama ini Alana ya, bernama Alana diperankan oleh Pevita Pierce yang cantiknya, oh my god, damn. Ya, jadi dia ini ternyata titisan dari Dewi Asih ya kan, dari Dewi Asih, terus makanya dia punya kekuatan kan. Nah di situ dia pakai untuk menolong masyarakat. Ya kan superhero kan, pada umumnya begitu. Tapi ya oke nggak apa-apa. Gue jelasin yang gue suka dulu dari film ini. Oke, pertama yang paling gue pengen banget bahas sih mengenai sinematografinya. Oke, mungkin tadi gue ada nonton beberapa reviewer tuh beberapa ngomong kalau misalnya sinematografinya tuh terlalu main aman gitu kan. Gua setuju sebenarnya untuk bisa dibilang main aman, tapi gue lihat di sini tuh ini spesial gitu loh. Karena kalau kita ngelihat film superhero yang udah zaman sekarang, apalagi MCU ya, menurut gue tuh sinematografi itu wah lebih parah lagi, B banget gila. Penggunaan lighting minim banget, maksudnya ya udah asal ada gambar yang bagus gitu kan. Mainannya di mana? Di action, biasa kan gitu kan. Kalau misalnya atau komedi gitu. Kalau ini enggak, ini gue suka banget kayak setiap bagian misalnya kayak dari awal film ini. Dari awal ini gue bisa ngeliat kayak tense-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi kayak dari awal tuh udah dibikin kayak jantung tuh udah kayak senam jantung gitu. Karena tense-nya tuh dapet, penggunaan kamera movement-nya juga mainnya random movement ya kan. Terus mainnya main zoom, pull out, push in gitu. Kayak keren banget gitu gue liatnya. Mengambil kayak jadi pergerakan kameranya itu mengikuti alur suasana dalam filmnya gitu. Gue suka banget. Ditambah lagi lighting yang gue bilang tadi tuh. Lightingnya itu kayak nggak biasa menurut gue ya. Nggak tahu ya. Mungkin kalau menurut yang lebih expert kali ya. Yang lebih expert bilang, itu keren banget. Itu biasa banget. Main aman. Gue bilang lumayan keren loh. Cukup oke loh. Dibandingin film superhero lainnya ya. Jangan dibandingin sama film-film drama yang udah Oscar. Wah udah jangan. Beda lah, beda. Oke, itu dari segi sinematografi ya. Sinematografi menurut gue cukup oke. Sepanjang film juga didukung lagi dengan kan karena ini film superhero, makanya action harus dinilai dong. Nah, apalagi Indonesia. Kita tahu Indonesia itu paling menonjolkan itu action sequence-nya gitu kan. Fighting, koreografi itu pride-nya Indonesia banget nih. Dari zaman dulu, dari film The Raid lah, film Headshot lah, bahkan kemarin yang di universe yang sama ya kan, di Bumi Langit, Gundala kah gitu, kayak semuanya itu punya track record action yang keren banget gitu. Koreografinya tuh memang karena timnya itu udah ada ya, tim Wise namanya, yaitu diketahui sama isi Iko Uwais kan. Tapi dia punya tim itu untuk menyusun koreografinya gitu, berantemnya. Nah kan gue atlet wushu ya, jadi gue punya senior wushu juga. Dia itu pernah masuk ke Wise team, jadi dia tau lah gimana pergerakan, koreografi, fighting itu dia yang iniin gitu loh. Nah di film ini gue ngeliat, gue keren banget. Apalagi Pevita Pierce. Jujur aja Pevita Pierce sebagai tokoh utama ya, sebagai Sri Asih. Gila nih orang jago loh, beneran deh. Gue bisa ngeliat dari matanya aja udah anjir. Nih orang actingnya nggak main-main cuy. Kayak apa ya? Dia itu kan gue nggak pernah lihat. Mungkin dia main film action tuh di
apa ya, gue nggak pernah tahu ya film action. Kalau horor gue tahu dulu ada tuh film horor dia main. Action tuh gue agak jarang ya, bahkan kayak nggak pernah lihat di main di action gitu. Dan gue ngeliat si Pevita Pierce di sini tuh anjir gile men. Dari fightingnya tuh bener-bener kayak dia itu kayak beneran lagi fighting, emang beneran lagi bukan main film gitu loh, kayak emang beneran fighting. Gue suka banget gila. Ditambah koreonya yang bagus itu kan, dan supporting aktornya juga keren-keren tuh. Gue bisa ngelihat main villainnya ya, gue nggak mau bahas main villainnya siapa gitu. Main villainnya kan, oh kalau di trailer kan kita bisa lihat si siapa namanya, si Prayogo ya. Prayogo itu bagus aktingnya, memang nggak mengecewakan, keren banget justru menurut gue. Tapi ya yang mengecewakan buat gue adalah figuran ya. Jadi kalau misalnya main aktor sama supporting aktornya itu bagus-bagus ya, aktingnya keren-keren, tapi figurannya memang ini nggak terlalu penting. Jadi kalau misalnya ini jelek pun nggak fatal gitu buat filmnya. Tapi ya mengganggu gitu. Jadi pas gue nonton tadi tuh ada beberapa adegan itu kayak anjir, ini figurannya benar-benar nggak bisa acting, cuman baca dialog, datar flat gitu. Aduh, ganggu sih, ganggu. Tapi tetap ya kita bisa ngeliat fondasi utamanya, strukturnya adalah ya actingnya bagus gitu. Kita lanjut lagi ya, lebih lanjut ke arah CGI ya kan, karena ini film superhero yang diiming-imingi dengan CGI 60% dari keseluruhan alur cerita filmnya nih. Ya, ini Mbak Upi yang udah ngomong sendiri ya, Joko Anwar juga udah bilang kalau misalnya ini emang CGI baik banget. Dan gue setuju banget pas gue nonton, anjir nih CGI semua gila. Bener-bener kayak superhero yang udah mulai naik nih, udah mulai naik kelas lah di film Indonesia superhero-nya gitu. Bagus. Walaupun ya kita jangan bandingin lah sama film superhero luar gitu kan. Ya jauh beda kelas coy. Kalau lu banding sama luar ya budget aja udah beda gitu. Cuman yang gue bisa apresiasi di sini dengan penggunaan 60% tuh bener-bener oke, it works gitu loh. Kayak gue tepuk tangan, keren. Apalagi bagian fightingnya tuh ditambah koreografi, ada CGI yang keren, cakep, bagus. Lumayan mulus dibandingin Gundala itu. Ini peningkatan yang lumayan drastis gitu untuk dari film Sri Asih ke Gundala. Itu untuk CGI, walaupun ya pasti banyak lah masih kasar. Kelihatan banget kayak beberapa kayak aduh ini ya begini gitu kan, kayak kelihatan. Cuman ya nggak bisa lah, kita nggak bisa expect more ya. Bahkan lu harus turunin gitu. Walaupun ini iming-imingnya, oh gila nih CGI-nya gini, trailernya kan keren banget tuh gila. Jangan, ekspektasinya harus diturunin gitu ya. Buat lu belum nonton ya, lihat ya. Turunin ekspektasi lu mengenai CGI dan lu bakal terpukau dengan film ini, oke? Jangan ekspektasi sesuai dengan Marvel, DC, aduh. Mana sih lu ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Selain CGI, yang paling utama dari sebuah film adalah plot cerita. Ini yang menjadi kritikan gua buat film ini. Kenapa ya? Plot ceritanya itu ya mainstream abis, gila. Kemarin abis gua nonton Black Panther yang udah mainstream banget, gua udah kayak, aduh, ceritanya B banget gitu Black Panther, walaupun emosional dapet ya. Tapi di film ini lebih parah lagi. Plot ceritanya tuh bener-bener anjir, ketebak banget gila. Sok-sokan mau dikasih plot twist ya. Sok-sokan kan, tapi gue udah tahu dari awal, oh ini pasti plot twist dan plot twistnya pasti begini gitu. Ya, gue yakin ya kebanyakan dari kalian kalau kalian pinter kalian pasti tahu ya villainnya siapa gitu aslinya, kan plot twist gitu. Ketebak karena murahan gitu, kayak skripnya tuh bener-bener kayak dipaksa gitu loh. Dia tulis supaya plot twistnya gini, pokoknya di set nih plot twistnya ini, oke, lu tulis supaya bisa jadi kayak gini. Nah, itu tuh. Kayak gitu. Menurut gua kurang murahan jadinya. Harusnya kan kita skripnya dulu. Diacak-acak dapat, oh anjir, conclusionnya ini, bom. Nah, itu kan kita juga nonton amazed gitu loh. Ya, ini sayangnya aja sih ya. Murahan gitu, kayak cuman sekedar mau kasih plot twist nih, tapi ya fail, plot twistnya tuh gagal menurut gua ya. Nggak tahu ya menurut lu pada ada yang anjir plot twist, ada juga mungkin, gua nggak tahu juga. Ya itu dari plot cerita ya, buat gue emang agak mengganggu sedikit bagian plot twistnya, dan banyak surprising moment yang harusnya bisa jadi boom, puncak gitu, klimaks gitu kan, kayak anjir gitu, tapi enggak coy, karena sebelum puncak titik itu ada satu scene yang udah ngetis sedikit ya, jadi kebaca jadi ya scene yang surprising moment itu hilang, padahal tuh banyak momen yang bisa gitu loh. Harusnya tuh ya dibikin kayak gitu aja tuh. Aduh, gue sayang juga sih gitu. Gue pas nonton ya harusnya kan kayak gini gitu kan.
ya gitulah ya. Itu untuk surprising momennya, plot twistnya, gue agak kecewa di situ sih. Tapi selain itu sebenarnya nggak bisa ada yang gue kritik lagi ya. CGI nggak bisa dikritik kan. Untuk villainnya juga oke, actingnya bagus gitu kan. CGI-nya main ya kan. Superhero-nya dapet sih. Kesan actionnya juga cakep ya. Dibandingin sama film pendahulunya Gundala, ini jauh lebih oke, lebih nice gitu. Lebih ada improvement lah gitu untuk seri Asih ini ya. Dan ada beberapa Easter egg yang menarik sih. Jadi mungkin bener sih katanya Joko Anwar, di mana di sini bakal ada banyak cameo yang menarik gitu, apalagi ntar post credit scene-nya, ntar kalian lihat sendiri aja. Ya di sini di dalam filmnya juga banyak bertebaran gitu Easter egg-nya, ini kayak bener-bener mau ikutin Marvel banget ya. Dikasih Easter egg. Tapi oke, itu works. Jadi kayak gue ngajar anjir ya kan. Anjir ini kan ini gitulah. Kalian mungkin yang belum ikutin Bumi Langit Universe mungkin bakal bingung, cuman nggak apa-apa lah. Pelan-pelan nanti kalian juga ngerti sendiri. Kayak Marvel aja, dulu kalian pasti bingung kan pas pertama kali ada Iron Man muncul 2008 kan. Ya ini cuma film biasa, nggak ada Easter egg apa, bahkan lama-lama, wow udah 10 film, 20 film, wow makin gila tuh Easter egg tuh. Gitu, ya ini kan baru bangun lah ya. Setelah kemarin film Gundala, ini seri Asih, ini timelinenya sebelum Gundala ya. Baru nanti Gundala, baru nanti ada Virgo lah, ada Godam dan Tira lah. Ya kita lihat lagi. Ntar kita, kalau bisa gue bahas juga tuh mengenai itu. Dan makanya jangan lupa nih, follow TikTok gue di ngelantur_IDN ya. Sama di Instagram gue juga ngelantur_IDN. Jadi situ gue bakal bahas tuh yang menarik-menarik tentang teori Bumi Langit lah, teori X-Men lah gitu kan. Teori DC, Star Wars, Harry Potter ya, gue bahas itu semua ya. Ya, untuk Sri Asih ini sih sebenarnya kesimpulan gue jauh meningkat dibanding Gundala ya. Superhero yang sangat-sangat bagus yang bisa diproduksi oleh Indonesia gitu, oleh screenplay-nya Bumi Langit ini. Tapi masih banyak kekurangan di CGI. Cuma CGI kita nggak usah terlalu expect banyak. Tapi di plot cerita yang bisa lebih dikembangin lagi menurut gue. Karena terlalu lazy writing gitu. Bahkan development karakternya si Alana, si Sri Asihnya juga agak kurang ya, untuk menjadi superhero-nya itu agak fast forward gitu, nggak ada development-nya, itu gue kurangin ya, yang gue kurang suka maksudnya. Ya nanti kalian lihat sendiri aja, nonton dulu ya, jangan langsung menaruh penilaian terhadap reviewnya gue gitu ya. Gue kasih rating untuk film Sri Asih ini adalah 6,8/10. Jangan bilang ini rating yang jelek. Jangan bilang, Bang, wah lu menghina film Indonesia, Bang. Jangan gitu, bos. Ya. Ini 6,8 itu sebenarnya hitung bagus. Karena gue menghitung 6,8 berdasarkan film-film terbaik yang pernah gue tonton dari luar negeri. Gitu. Jadi, kita nggak bisa compare lah. Ya, lu mau bandingin apa sama The Dark Knight Christopher Nolan? Anjir. Ya gue harus jauh banget lah, emang jauh karena kualitasnya gitu. Tapi kalau kita bandingin sama film-film Indonesia, ini termasuk yang terbaik gitu. 6,8 tuh jadi overall ya. Kalau Indonesia doang mungkin gue kasih rating 8,2 maybe ya, kalau misalnya Indonesia doang. Karena cukup oke, bagus sebenarnya, fresh untuk ditonton. Jadi ya kalian harus nonton lah gitu ya. 6,8 overall ya, karena ya film-film kayak Godfather anjir kan, Shawshank Redemption, wah gila coy. Forrest Gump, aduh. Atau kalau kita compare sama action lain ya, bahkan kayak The Raid pun yang di Indonesia masih jauh lebih bagus menurut gua gitu. Cuman ini start awal lah, nggak apa-apa. Ini kan lagi ngebangun universe gitu, lagi nge-build. Ya, segitu aja dari gua ya. Jangan lupa tonton Sri Asih, wajib ya di bioskop ya, kesayangan kalian. Dan kita bertemu di video berikutnya, guys. Bye-bye.